Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Anjar Asih mau menyampaikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan di Puskesmas Karangluas, di mana proposal ini diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan sarjana keperawatan di Universitas Harapan Bangsa. Pengaruh teman sebaya terhadap kejadian kehamilan tidak diinginkan atau KTD di Puskesmas Karangluas. Bab 1 atau pendahuluan, di mana latar belakangnya berisi bahwa kehamilan tidak diinginkan merupakan kehamilan saat di mana salah satu atau kedua belah pihak dari pasangan tidak menginginkan terjadinya kehamilan sama sekali, atau kehamilan yang sebenarnya diinginkan tetapi tidak pada saat itu, di mana kehamilan tidak diinginkan sebenarnya dapat pula terjadi pada pasangan yang telah menikah, tetapi pasangan tersebut belum merencanakan kehamilan. Namun, kasus kehamilan tidak diinginkan yang kini menjadi sorotan publik dan menjadi perhatian adalah kasus kehamilan tidak diinginkan yang terjadi pada remaja. Purni 2016. Remaja merupakan tahapan penting dalam kehidupan kesehatan reproduksi, di mana masa remaja merupakan periode pematangan organ reproduksi manusia yang disebut juga dengan masa transisi, yaitu tersebut terjadi perubahan fisik yang cepat, terkadang tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan atau mental. Ketidakseimbangan perkembangan mental pada masa transisi tersebut dapat menimbulkan kebingungan remaja yang dikhawatirkan membawa remaja pada perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab, seperti perilaku pacaran yang mengarah untuk melakukan hubungan seksual pranikah atau seks bebas, di mana dampak dari perilaku tersebut antara lain terjadinya kehamilan remaja, kehamilan yang tidak diinginkan hingga upaya melakukan pengguguran yang tidak aman, juga dapat tertular penyakit menular seksual atau PMS, dikutip dari BKKBN 2018. Pada masa remaja, rasa ingin tahu terhadap masalah seksual sangat penting dalam arti menjalin hubungan yang lebih matang dengan lawan jenis, menurut Sarwono 2003. Oleh karena itu, perlu ada informasi tentang seksualitas sebagai remaja yang merupakan potensi seksual aktif, menurut Mutadim 2013, di mana permasalahan yang sering muncul di kalangan remaja adalah tentang 3 masalah kesehatan reproduksi remaja atau triad KRR, antara lain HIV/AIDS, narkoba, dan seksualitas, di mana aktivitas seksual yang tidak bertanggung jawab pada masa remaja di seluruh dunia menempatkan remaja pada tantangan yang beresiko terhadap masalah kesehatan reproduksi. Setiap tahun di seluruh dunia terdapat 15 juta remaja berusia 15-19 tahun melahirkan, di mana 4 juta melakukan aborsi dan hampir 100 juta terinfeksi penyakit yang dapat disembuhkan, menurut Risa Rahmatin et al. 2018. Pacaran dapat berakibat pada kekerasan, perilaku seksual pranikah, kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, dan lainnya, di mana perilaku pacaran dapat meningkat menjadi kontak seksual pada remaja. Tahapan kontak seksual pada remaja dibagi menjadi 5 tahap berupa sentuhan, pacaran tanpa berciuman, meraba bagian sensitif yaitu payudara hingga alat kelamin, dan hubungan seksual, menurut Corey et al. 2009. Sebagian besar wanita 80% dan pria 84% telah berpacaran, di mana 40% wanita dari 40 dan pria 44% mulai berpacaran pada umur 15-17 tahun. 8% dari 2% wanita melaporkan telah melakukan hubungan seksual dengan alasan antara lain 47% saling mencintai, 30% penasaran atau ingin tahu, dan 16% terjadi begitu saja, masing-masing 3% karena dipaksa dan terpengaruh teman, dikutip dari BKKBN 2018. Pada era teknologi informasi yang maju pesat, makin terbuka akses remaja terhadap informasi,
konten pornografi, pacaran, dan budaya pergaulan yang lebih bebas. Masalah tersebut dapat menimbulkan pergeseran sikap pada remaja termasuk terkait pengalaman seksual. Umur pertama kali berhubungan seksual erat hubungannya dengan status kesehatan reproduksi sekarang. Karena pada masa remaja itu organ reproduksi masih dalam tahap pertumbuhan sehingga belum berkembang dengan sempurna. Hal tersebut menjadikannya rentan mengalami luka ketika berhubungan seksual. SDKI 2017 melaporkan umur pertama kali berhubungan seksual remaja 17 tahun merupakan umur tertinggi baik wanita maupun pria yang melakukan hubungan seksual pertama kali. Data diperoleh dari BKKBN 2018. Kehamilan remaja erat dikaitkan dengan kehamilan tidak diinginkan. Seringkali kehamilan tidak diinginkan diakhiri dengan usaha menggugurkan kandungannya untuk menghindari rasa malu dan sanksi masyarakat. Kehamilan pada remaja, yaitu umur 10-19 tahun, berisiko terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan seperti eklamsi dan puerperal endometritis yang merupakan salah satu penyebab kematian maternal di dunia. Demikian juga terjadi pengguguran yang tidak aman, menurut WHO 2018. Kehamilan tidak diinginkan dilaporkan oleh wanita kelompok umur 15-19 tahun dan lebih besar dari 16% dibandingkan kelompok umur 20-24 yaitu 8%. Data dari BKKBN 2018. Salah satu penyebab perilaku seks pranikah pada remaja di Indonesia adalah keberadaan remaja yang memiliki sikap setuju terhadap perilaku seks pranikah dengan risiko sebesar 2.129 kali, menurut Umaroh et al. 2015. Perubahan perilaku remaja menyebabkan meningkatnya kerentanan remaja terhadap risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Perilaku seksual di kalangan remaja terus meningkat karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengawasan orang tua, dan lingkungan yang tidak tepat, serta mereka menganggap bahwa membahas pendidikan seks anak usia dini adalah hal tabu, sehingga remaja sering salah paham. Penyimpangan yang dilakukan berdampak buruk bagi remaja, mulai dari pengucilan, stres, cemas, depresi, tertular penyakit menular seksual, hamil di luar nikah, bahkan tertular HIV/AIDS. Menurut Risa Rahmatin et al. 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada remaja adalah perilaku seks pranikah yang berisiko, pengetahuan yang kurang tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, sikap remaja terhadap seksualitas yang permisif, akses media informasi tentang pornografi, sikap orang tua, dan perilaku teman dekat, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada remaja di Kota Madiun, di antaranya yaitu aktivitas seksual informan berada dalam tahap yang beresiko, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dan sikap permisif terhadap seks pranikah, akses media informasi pornografi, sikap orang tua yang kurang peduli dengan anaknya, dan terakhir perilaku teman dekat, menurut Asinar 2017. Sedangkan N. Mariani dan S. Murtado 2018 mengemukakan bahwa sebagian besar siswi-siswi SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon tahun 2017 memiliki peran orang tua yang baik, mendapatkan pengaruh yang tinggi dari teman sebaya, memiliki sikap positif terhadap kesehatan reproduksi, dan memiliki perilaku seks pranikah berisiko rendah. Dan dari penelitian yang dilakukan tersebut, terdapat hubungan antara peran orang tua, pengaruh teman sebaya, dan sikap dengan perilaku seksual pranikah pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon tahun 2017. Teman sebaya adalah sekelompok orang yang memiliki usia yang sama dan memiliki kelompok sosial yang sama pula, di mana teman sebaya dapat diartikan sebagai kelompok orang yang mempunyai latar belakang, usia, pendidikan, dan status sosial yang sama, dan mereka biasanya dapat mempengaruhi perilaku dan keyakinan masing-masing anggotanya, menurut Wijayanti 2019.
Teman sebaya merupakan orang yang dianggap penting oleh remaja masa pertengahan dan akhir, sehingga peran orang tua yang berpengaruh terhadap konsep diri anak semakin sedikit, bahkan bisa tergantikan perannya karena didominasi oleh peran teman sebayanya. Anak semakin mengidentifikasikan diri dengan anak-anak seusianya dan mengikuti bentuk-bentuk tingkah laku kelompok sebayanya. Remaja akan bahagia jika diterima kawan sebayanya dan sebaliknya akan merasa stres jika dikeluarkan oleh kawan sebayanya. Selain itu, remaja juga sangat mempercayai kawan sebayanya dalam menceritakan sesuatu hal dibanding dengan keluarga. Hal tersebutlah yang memicu terjadinya perilaku seks dini yang dilakukan oleh remaja terkait pergaulannya dengan teman sebaya yang negatif. Mariani 2018. Remaja memiliki teman pernah melakukan hubungan seksual pranikah lebih besar memungkinkan ikut melakukan perilaku seks berisiko, di mana teman sebaya juga mempengaruhi pengetahuan seks pada remaja. Ketika mereka menghabiskan waktu bersama, maka perilaku menyimpang dari satu remaja juga dapat ditularkan ke temannya. Terjadi internalisasi dan eksternalisasi perilaku seks berisiko pada remaja yang saling berteman. Menurut Isfandari 2016. Dan sekarang kita menuju ke Puskesmas Karangluas, di mana salah satu puskesmas di Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 13 desa yang ternyata mempunyai data kehamilan tidak diinginkan cukup tinggi. Di sini diperoleh data pada tahun 2019 ditemukan 14 remaja dengan kasus kehamilan tidak diinginkan. Sementara untuk tahun 2020 terjadi peningkatan kasus kehamilan tidak diinginkan menjadi 23 kasus sepanjang tahun 2020. Jadi dari data di atas dapat dilihat angka kejadian kehamilan tidak diinginkan di Puskesmas Karangluas di masa pandemi malah mengalami peningkatan di mana dibandingkan dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan di tahun 2019. Di perumusan masalah dari latar belakang dan penuan tadi dapat dirumuskan masalah pertama untuk mengetahui gambaran kejadian kehamilan tidak diinginkan dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh teman sebaya terhadap kehamilan tidak diinginkan tersebut. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kejadian kehamilan tidak diinginkan di Puskesmas Karangluas. Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui kejadian gambaran kehamilan tidak diinginkan di Puskesmas Karangluas dan untuk mengetahui pengaruh teman sebaya terhadap kejadian kehamilan tidak diinginkan atau KTD di Puskesmas Karangluas. Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat bagi remaja sebagai informasi dan masukan dalam usaha pencegahan kehamilan tidak diinginkan di masa remaja, sehingga menambah wawasan remaja agar tidak mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Yang kedua, manfaat untuk orang tua sebagai informasi untuk bisa mengendalikan kejadian yang tidak diinginkan pada remaja putrinya dan sebagai kewaspadaan tentang pergaulan remaja saat ini. Yang tiga adalah manfaat bagi tenaga kesehatan sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam penyuluhan kesehatan reproduksi pada saat remaja ataupun pada saat melakukan konseling pranikah. Kita sampai pada keaslian penelitian, di mana terdapat 3 penelitian yang akan dimasukkan ke dalam tabel ini. Pertama, penulis Elisa Happy Amelia dan Muhammad Asinar. Judul penelitiannya adalah Kehamilan Tidak Diinginkan pada Remaja, dibuat pada tahun 2017. Metode dan hasil penelitiannya yaitu jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana fokus penelitian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada remaja di Kota Madiun, antara lain pengetahuan remaja tentang kespro dan seksualitas, sikap remaja terhadap seks pranikah, akses media informasi terhadap pornografi, sikap orang tua, perilaku teman dekat, serta perilaku seksual remaja. Datanya didapat melalui observasi tidak berstruktur dan wawancara mendalam.
pengamatan langsung di lapangan dilakukan menggunakan catatan lapangan. Dan wawancara mendalam dilakukan kepada remaja yang mengalami kasus kehamilan tidak diinginkan antara tahun 2013 sampai 2015 di Kota Madiun yang berjumlah 4 orang. Dari penelitian ini didapatkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada remaja di Kota Madiun diantaranya itu aktivitas seksual informan berada dalam tahap yang berisiko, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan sikap permisif terhadap seks pranikah, akses media informasi mengenai pornografi, sikap orang tua yang kurang peduli dengan anaknya, dan terakhir perilaku teman dekat. Dilihat dari persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang saya lakukan adalah perbedaannya adalah penelitian yang saya lakukan merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Fokus penelitian pada pengaruh teman sebaya terhadap kehamilan tidak diinginkan di puskesmas Karangluas dan data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden, di mana kuesioner itu termasuk kuesioner tertutup. Penelitian kedua yang ditulis oleh Nina Nirmaya Mariani, Siti Fatimah Murtado, di mana judul dari penelitian ini adalah peran orang tua, pengaruh teman sebaya, dan sikap berhubungan dengan perilaku seksual pranikah pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan analitik dengan pendekatan cross-seksional yang bertujuan untuk mencari hubungan antara peran orang tua dan pengaruh teman sebaya dan sikap dengan perilaku seksual pranikah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Jamblang dari kelas 10, 11, dan 12 yang berjumlah 1.135. Sementara teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu kelas 10 dan 11 yang berjumlah 812 siswa. Adapun besaran sampel sebanyak 268 siswa dengan cara pengambilan sampel menggunakan proporsional random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner tentang peran orang tua, pengaruh teman sebaya, sikap, dan perilaku seks pranikah menggunakan pertanyaan tertutup. Analisa data digunakan dalam penelitian ini adalah analisa univariat dan bivariat. Adapun analisis univariat dibuat dalam bentuk tabel frekuensi atau persentase, sedangkan analisis bivariat menggunakan uji statistik chi-square dengan menggunakan program SPSS dan tingkat kepercayaan adalah 0,05. Hasil penelitiannya didapat ada hubungan antara peran orang tua, pengaruh teman sebaya, dan sikap dan perilaku seks pranikah pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Di sini terdapat persamaan dengan penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan metode cross-seksional. Perbedaannya adalah pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup tentang pengaruh teman sebaya yang diberikan pada responden, dan populasi dan sampel berjumlah 23 orang remaja, di mana populasi sama dengan sampel dengan remaja dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Sedangkan terakhir analisa digunakan bukan bivariat dengan uji chi-square. Dan terakhir penelitian yang terakhir yang ditulis oleh Nur Wijayanti dengan judul Peran Teman Sebaya dan Media Informasi terhadap Perilaku Seks Pranikah Remaja yang ditulis pada tahun 2019. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian survei analitik dengan pendekatan cross-seksional, di mana variabelnya terdiri dari peran teman sebaya, media informasi, dan perilaku seksual. Sampelnya terdiri dari 126 siswa dengan pengambilan proporsional stratif random sampling.
Instrumennya berupa kuesioner terstruktur dan analisa data regresi linear berganda. Hasil penelitian yang didapat yaitu terdapat pengaruh atau ada pengaruh teman sebaya terhadap perilaku seks pranikah remaja, dan media informasi tidak berpengaruh terhadap perilaku seks remaja. Perbedaan dengan penelitian yang sedang saya buat adalah jenisnya, yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional, dan variabel penelitiannya yaitu pengaruh teman sebaya dan kehamilan tidak diinginkan. Jumlah sampelnya 23 remaja, dan instrumen berupa kuesioner pengaruh teman sebaya terhadap kehamilan tidak diinginkan dengan pertanyaan tertutup. Dan terakhir adalah penelitian yang sedang saya lakukan, yaitu dengan judul pengaruh teman sebaya terhadap kejadian kehamilan tidak diinginkan di Puskesmas Karangulas. Seperti yang telah saya jabarkan tadi, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode cross-seksional, di mana variabel penelitiannya terdiri dari pengaruh teman sebaya terhadap kehamilan tidak diinginkan. Jumlah populasi sama dengan sampel, yaitu 23 remaja dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan. Dan terakhir adalah instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup tentang pengaruh teman sebaya terhadap kehamilan tidak diinginkan. Memasuki bab kedua tentang tinjauan pustaka, di mana bab sub A-nya adalah kajian teori. Yang pertama kita bahas adalah kehamilan tidak diinginkan pada remaja sendiri, di mana kehamilan tidak diinginkan merupakan terminologi yang biasa dipakai untuk memberi istilah adanya kehamilan yang tidak dikehendaki oleh wanita yang bersangkutan, di mana kehamilan pada remaja merupakan salah satu dampak dari perilaku seks bebas. Hal ini pendapat dari Amalia dan Asinar 2017. Sedangkan hasil survei dari BPS tahun 2017 mengungkapkan 8% pria dari 2% wanita melaporkan telah melakukan hubungan seksual dengan alasan antara lain 47% saling mencintai, 30% penasaran atau ingin tahu, 16% terjadi begitu saja, dan masing-masing 3% karena dipaksa dan terpengaruh teman. Dan 59% wanita dan 74% pria melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15 sampai 19, di mana pada saat itu adalah pada masa-masa remaja, dan paling tinggi terjadi pada umur 17 tahun baik pria maupun wanita. Dan survei ini dilakukan oleh BKKBN tahun 2018. Kehamilan remaja erat dikaitkan dengan kehamilan tidak diinginkan. Seringkali kehamilan tidak diinginkan diakhiri dengan usaha menggugurkan kandungannya untuk menghindari rasa malu dan sanksi masyarakat. Kehamilan pada remaja, yaitu umur usia 10-19 tahun, berisiko terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan preeklamsi dan puerperal endometriasis, yang merupakan salah satu penyebab kematian maternal di dunia. Demikian juga terjadi pengguguran yang tidak aman menurut WHO 2018. 12% wanita melaporkan pernah mengalami kehamilan tidak diinginkan, dan 7% pria melaporkan pasangannya mengalami kehamilan tidak diinginkan, di mana kehamilan tidak diinginkan dilaporkan oleh wanita kelompok umur 15 sampai 19 dua kali lebih besar dibandingkan kelompok umur 20 sampai 24%. Umur 20 sampai 24 yaitu sejumlah 8%, data dari WKKBN 2018. Yang pertama tadi sudah tentang kehamilan tidak diinginkan, yang kedua adalah tentang remaja, di mana menurut Harlock dalam dosen pendidikan 2020, remaja berasal dari kata Latin adolescens, yaitu berarti tumbuh atau kembang menjadi dewasa. Istilah adolescens mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik.
Masa remaja itu diwarnai oleh pertumbuhan yang cepat dan merupakan masa pencarian jati diri. Dalam proses ini banyak remaja terjerumus dalam perilaku seks berisiko. Oleh karena itu, perilaku remaja yang berisiko terhadap kesehatan reproduksi dapat mengakibatkan beberapa penyakit, diantara penyakit kelamin, CA cervix, HIV/AIDS, dan juga berakibat pada tindakan aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Usia remaja adalah usia yang sangat aktif, termasuk aktif dalam dorongan dan perilaku seksualnya. Adanya pengaruh lingkungan seperti VCD dan buku pornografi, munculnya kecenderungan perilaku hubungan seks bebas, serta kurangnya kontrol dari orang tua membuat remaja semakin sulit mengambil keputusan mengenai perilaku seks yang bertanggung jawab dan sehat. Menurut Rohadi 2019. Sedangkan menurut Monks dan kawan-kawan 1989 dalam dosen pendidikan, remaja sebenarnya tidak memiliki tempat yang jelas. Mereka sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Remaja berada di antara anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase mencari jati diri atau fase topan dan badai, di mana mereka masih belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya. Namun fase remaja merupakan fase perkembangan yang telah berada pada masa amat potensial, baik dilihat dari aspek kognitif, emosi, maupun fisik. Menurut dosen pendidikan 2020, dalam tahap perkembangannya menuju dewasa, remaja melewati beberapa fase, diantaranya pertama adalah fase pubertas. Usia ini adalah 12-13 tahun, di mana masa pubertas itu juga sama disebut masa pueral, yaitu masa peralihan dari kanak-kanak ke remaja. Pada anak perempuan, masa ini lebih singkat dibandingkan dengan anak laki-laki, di mana pada masa ini terjadi perubahan yang besar pada remaja. Dan di samping itu, perkembangan intelektualitas yang sangat pesat juga terjadi pada fase ini, di mana mereka cenderung bersikap suka mengkritik dan sering diwujudkan dalam pembangkangan dan pembantahan terhadap orang tua. Perilaku ini akan diikuti dengan meniru segala yang dilakukan oleh pujaannya, seperti model gaya rambut, bicara, sampai dengan kebiasaan hidup pujaan tersebut. Tapi pada yang sama juga mereka butuh pertolongan dan bantuan yang selalu siap sedia dari orang tuanya. Orang tua juga harus ingat bahwa masalah yang dihadapi remaja, meskipun bagi orang tua itu merupakan masalah sepele, tetapi bagi remaja adalah masalah yang sangat-sangat berat. Yang kedua adalah masa pubertas, di mana usianya 14-16 tahun. Masa pubertas disebut masa remaja awal, di mana perkembangan fisik mereka begitu menonjol. Mereka sudah mulai cemas akan perkembangan fisiknya, sekaligus bangga bahwa hal itu menunjukkan bahwa memang bukan anak-anak lagi. Dan pada saat remaja ini, mereka sangat labil akibat dari perkembangan hormon-hormon seksual yang begitu pesat, di mana pada remaja fase ini ditandai dengan datangnya mens yang pertama, sedangkan pada remaja pria ditandai dengan mimpi basah yang pertama. Jika hal ini gagal ditangani, perkembangan psikis mereka khususnya dalam hal pengenalan diri atau gender akan terganggu, karena pada masa ini adalah mereka tumbuh dan baru mengerti tentang seksualitas. Yang ketiga adalah masa akhir pubertas, usianya 17-18 tahun, di mana pada masa ini remaja mampu melewati masa sebelumnya dengan baik dan akan dapat melihat kodratnya baik sebagai laki-laki ataupun perempuan, dan mereka juga telah bangga karena tubuh mereka dianggap menunjukkan harga diri mereka. Dan masa ini berlaku sangat singkat, di mana
remaja putri lebih singkat dari remaja pria, sehingga remaja putri lebih cepat dewasa dibandingkan dengan remaja pria. Yang terakhir adalah periode remaja adolesen, yaitu berumur 19-20 tahun, di mana pada periode remaja akhir ini umumnya remaja sudah mencapai kematangan yang sempurna. Mereka mempelajari berbagai hal yang abstrak serta memperjuangkan idealisme yang didapat dari pikiran mereka. Mereka mulai menyadari bahwa mengkritik itu lebih mudah daripada menjalaninya, sehingga sifat-sifat ini akan menonjol jelas pada fase ini. Dan menurut SCKI 2017, memang remaja merupakan tahapan penting dalam kesehatan reproduksi, di mana periode pematangan organ reproduksi manusia sebagai masa transisi terjadi bercepat, terkadang tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan atau mental mereka, sehingga dapat menimbulkan kebingungan remaja. Yang dikhawatirkan remaja pada perilaku seks yang tidak bertanggung jawab, serta perilaku pacaran yang mengarah untuk melakukan hubungan seks pranikah atau seks bebas. Dampak dari perilaku tersebut terjadilah kehamilan remaja, kehamilan yang tidak diinginkan, dan upaya menggugurkan kandungan yang tidak aman, menurut BKKBN 2018. Dan kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Di sini telah dirangkum dari beberapa sumber bahwa ada beberapa penyebab terjadinya kehamilan tidak diinginkan. Di antaranya adalah pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, di mana pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi sangat kurang. Itu dapat dijelaskan dari beberapa ahli. Yang kedua adalah pendidikan responden. Pendidikan responden otomatis mempengaruhi dari pengetahuan mereka. Dan pendidikan juga mencakup pendidikan orang tua, di mana apabila ibu mempunyai pendidikan tinggi, maka perilaku seks berisiko anak-anaknya menjadi rendah. Sebaliknya, jika remaja mempunyai ibu yang berpendidikan rendah, maka perilaku seksual berisiko menjadi berat 58,7%. Dan penyebab keempatnya adalah pergaulan bebas, di mana kita mengetahui bahwa mereka tanpa kendali dan di luar kendali orang tua, hingga menyebabkan mereka dapat bergaul secara bebas. Dan hal ini menurut beberapa sumber juga menyatakan bahwa pergaulan bebas merupakan salah satu faktor penyebab kehamilan tidak diinginkan. Dan yang kelima adalah sikap, di mana sikap ini menunjukkan permisif terhadap seks pranikah. Dan ada faktor juga media informasi, bahwa mereka juga pernah mengatakan bahwa mereka pernah mengakses media pornografi berupa film porno. Malahan mereka mengakses media pornografi tersebut bersama pasangan yang kini menjadi suaminya. Dan salah satu penyebab terjadinya kehamilan tidak diinginkan adalah peran orang tua, di mana peran orang tua sebenarnya sangat besar untuk mencegah terjadinya KHTD ini, di mana apabila remaja itu dekat dengan orang tua, bahwa dia mendapat pendidikan, pengawasan, dan dukungan, maka dia akan lebih condong dekat ke orang tua daripada ke teman-teman sebayanya. Dan ini salah satu faktor yang akan diteliti juga adalah pengaruh teman sebaya, di mana dapat dijabarkan tadi bahwa sebagian mereka berkumpul dengan teman-teman sebayanya daripada dengan keluarganya, di mana mereka bebas membicarakan pengalaman dalam melakukan hubungan seksual, juga tentang hal-hal yang lain juga, serta mereka juga dapat
mengakses film porno dan gambar-gambar porno bersama-sama. Dan menurut Mesra 2016 juga bahwa teman sebaya mempunyai pengaruh terhadap perilaku seks remaja, di mana dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa ada hubungan secara bermakna. Bahkan pengaruh teman sebaya negatif memiliki perilaku seks berat sebanyak 90%, sedangkan pengaruh teman sebaya positif memiliki pengaruh seks berat tergolong berat, yaitu 4%. Sebenarnya perilaku teman sebaya dalam kelompok menjadi acuan atau norma tingkah laku yang diharapkan dalam kelompok. Jadi misalkan remaja menjadikan teman-temannya sebagai model atau acuan dalam mereka bersikap dan berperilaku. Dan yang terakhir adalah tempat tinggal, di mana tempat tinggal ternyata mempengaruhi juga terjadinya kehamilan tidak diinginkan, di mana tempat tinggal yang tidak kondusif memiliki perilaku seks berat sebanyak 73,9%, di mana lingkungan tempat tinggal, bahwa pengaruh dari lingkungan tempat tinggal tidak baik akan menimbulkan hal-hal yang berisiko bagi remaja yang tidak mendapatkan pendidikan seks. Dan yang terakhir adalah yang akan kita bahas adalah teman sebaya, di mana penelitian ini juga mengarah pada pengaruh teman sebaya. Apakah teman sebaya itu bahwa teman sebaya menurut Horton dan Han dalam Dansar, bahwa teman sebaya itu adalah kelompok orang-orang yang seusia dan memiliki status sama dengan siapa seseorang umumnya berhubungan atau bergaul. Di dalam kelompok itu mereka merasakan adanya persamaan satu dengan yang baik seusia ataupun status sosial, hobi dan pemikiran sama dan berinteraksi, dan mereka lebih memilih bergabung dengan orang-orang yang mempunyai kesamaan tersebut. Seperti yang telah disebutkan bahwa mereka menganggap penting teman sebaya oleh remaja, terutama pertengahan akhir, sehingga peran orang tua yang berpengaruh terhadap konsep diri anak semakin sedikit, bahkan bisa tergantikan perannya oleh peran teman sebaya. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa mayoritas responden memiliki pengaruh yang tinggi dari teman sebaya dengan perilaku seks peranikan berisiko, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Djoko Sabtopramono et al., di mana pengaruh teman sebaya negatif pernah melakukan perilaku seksual. Teman sebaya bisa mempengaruhi perilaku seksual mereka, dan seperti gaya berpacaran menjadi model acuan dari teman-temannya. Ketika teman mereka melakukan ciuman dengan pacarnya, berarti dibenarkan kalau dia juga berciuman. Jadi mereka mengembangkan norma sendiri yang sebenarnya bertentangan dengan norma umum yang berlaku. Sementara dari penelitian yang dilakukan oleh Diana Novita Budiarjo 2017 menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peran teman sebaya dengan kehamilan remaja, di mana penelitian itu menunjukkan bahwa teman sebaya tidak mempengaruhi kejadian pada kehamilan pada remaja. Perilaku negatif tidak akan berpengaruh terhadap perilaku seksual yang akan menyebabkan terjadinya kehamilan remaja, di mana penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Dewi 2016 yang bilang bahwa teman sebaya berpengaruh terhadap resiko kehamilan remaja, bahwa remaja yang memiliki pergaulan teman yang sebaya negatif berarti dia mempunyai kesempatan untuk melakukan hubungan seksual, sementara pengetahuan remaja yang kurang juga tentang kesehatan reproduksi dan kehamilan remaja. Dari sini dapat disimpulkan muncullah kerangka teori, di mana dari pengaruh teman sebaya tersebut dapat menimbulkan dua hal, yaitu
hal positif dan hal negatif, di mana hal positif dapat menyebabkan dorongan berprestasi atau berkreasi. Dia mempunyai dorongan bahwa dia harus bisa seperti teman sebayanya. Dan yang kedua adalah pengaruh teman sebaya negatif, di mana pengaruh teman sebaya negatif ini adalah pergaulan bebas. Dan pergaulan bebas pun ada dua, yaitu perilaku seksual berisiko rendah dan perilaku seksual berisiko tinggi, yang akhirnya menyebabkan kehamilan tidak diinginkan. Dari hal tersebut dapat dirangkum menjadi kerangka konsep, di mana variabel dependennya adalah kehamilan tidak diinginkan, dan variabel independennya terdiri dari pengetahuan tentang kesan reproduksi, pendidikan orang tua, pendidikan responden, sikap, media informasi, pengaruh teman sebaya, dan tempat tinggal. Dan pengaruh teman sebaya ini yang akan dilakukan peneliti untuk dilakukan penelitian. Jadi dari kerangka konsep dan kerangka teori tersebut didapatkan hipotesisnya adalah hipotesis 0, bahwa tidak ada hubungan pengaruh teman sebaya terhadap kejadian kehamilan tidak diinginkan di puskesmas Karanglewas. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah terdapat pengaruh teman sebaya terhadap kejadian kehamilan tidak diinginkan di puskesmas Karanglewas. Menginjak ke bab 3, yaitu metode penelitian. Pertama adalah jenis dan rancangan penelitian, di mana jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dan dengan menggunakan desain studi cross-seksional, di mana studi ini mempunyai sifat menganalisis rangkaian data variabel penelitian yang telah dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu dari seluruh jenis populasi dan sampel. Dan dalam penelitian ini peneliti mengamati variabel tanpa lagi dapat mempengaruhinya, menurut Hayati 2020. Sedangkan lokasi dan waktu penelitian ini dibuat adalah lokasinya dilakukan di Puskesmas Karanglewas dengan rentang waktu dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018. Populasi dari penelitian ini adalah kejadian kehamilan tidak diinginkan yang berkunjung ke Puskesmas Karanglewas dalam rentang waktu bulan Januari sampai dengan Desember. Sedangkan sampelnya adalah 23 remaja dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Jumlah tersebut adalah seluruh jumlah populasi remaja dengan kehamilan tidak diinginkan di Puskesmas Karanglewas yang memenuhi kriteria. Masuk ke dalam variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri dari dua, yaitu variabel dependen dan variabel bebas, di mana tadi sudah disebutkan bahwa variabel bebasnya di atas adalah faktor-faktor ini: pengetahuan tentang kesan reproduksi, pendidikan responden, pendidikan orang tua, sikap, pendidikan, pengaruh tangga, dan tempat tinggal. Tapi faktor yang variabel independen yang diambil adalah pengaruh teman sebaya, sedangkan variabel dependennya adalah kehamilan tidak diinginkan. Kita masuk ke divisi operasional, di mana variabel yang pertama adalah pengaruh teman sebaya, di mana sesuai dengan pengertian tadi adalah teman sebaya adalah teman yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku seksual berisiko, di mana perilaku negatif tersebut adalah pergaulan bebas. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner peran teman sebaya yang dinilai dengan skala Goodman berjumlah 20 pertanyaan, di mana responden diminta untuk menjawab kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap isi pernyataan dalam dua kategori jawaban, yaitu setuju dan tidak setuju. Di mana hasil ukurnya terdiri kategori skor. Nah, item terdiri dari dua, pertanyaan favorable dan pertanyaan unfavorable, di mana jika pertanyaan unfavorable dia mendapat poin 1 jika setuju dan poin 0 jika tidak setuju. Sedangkan pertanyaan unfavorable dia mendapat nilai 1
jika menjawab pada pertanyaan favorable, dan tidak mendapat jika setuju, atau 0 jika tidak setuju. Dan skala yang digunakan adalah skala nominal. Yang kedua adalah kehamilan tidak diinginkan dengan alat ukur observasi, dan hasil ukurnya adalah kehamilan tidak diinginkan dan kehamilan diinginkan, dengan skala ukurnya adalah ordinal. Instrumen penelitian yang tadi disebutkan menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup, yaitu pengaruh teman sebaya, di mana pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner peran teman sebaya seperti yang telah disebutkan di atas dinilai menggunakan skala Guttman berjumlah 20 pertanyaan. Seperti tadi, bahwa dia hanya menjawab setuju atau tidak setuju, dan jika pada pernyataan yang mendukung, ia akan mendapat skor 1, dan jika tidak setuju 0. Tetapi pada pernyataan favorable, jika tidak mendukung akan mendapatkan 0, tapi tidak setuju akan mendapatkan nilai 1. Kisi-kisi pengaruh teman sebaya, di mana variabelnya adalah pengaruh teman sebaya, indikatornya kesadaran modus remaja. Item positifnya adalah pada pertanyaan nomor 1, 4, 5, 8, 13, 14, 18, 20, dan 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 berjumlah 20. Validitas dan reabilitas, di mana sebuah penelitian akan bisa dikatakan sempurna bila ia telah lulus uji validitas dan reabilitas. Uji validitas ini bahwa telah diuji oleh peneliti sebelumnya, yaitu oleh Diana Novita Dewi Budiarjo, yang saya adopsi dalam penelitian ini kuesionernya, dan menggunakan uji korelasi produk moment person. Sedangkan uji reabilitas dengan rumus Alpha-Cronbach, di mana uji validitasnya dilakukan di Dusun Kadisobo, Gunung Kidul. Peneliti memilih tempat tersebut karena populasi dianggap memiliki karakteristik yang hampir sama dengan populasi tersebut. Dan dari hasil tersebut dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari 0,361. Dan dari kuesioner tersebut yang terdiri dari 20 item pernyataan, terdapat 5 pernyataan yang tak valid, yaitu item nomor 3, 11, 16, 17, 17, dan pernyataan yang tidak valid dan tidak digunakan atau dinyatakan gugur. Yang kedua adalah uji reabilitas, di mana uji reabilitas menggunakan Alpha-Cronbach, di mana pernyataan yang valid pada kuesioner selanjutnya dilakukan uji reabilitas. Instrumen dikatakan reliable jika nilai alfa minimal 0,7. Hasil reabilitas dari kuesioner ini didapatkan nilai alfa 0,736, dan dapat disimpulkan bahwa kuesioner peran teman sebaya dinyatakan reliable. Jenis dan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan menggunakan data sekunder didapat dari rekam medis dan rekapan dari buku kunjungan pasien KIA di Puskesmas Karangawas, serta data primer yang didapat dari wawancara langsung terhadap responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Setelah angkat kuesioner diberikan langsung pada responden dalam bentuk buku cetakan kertas, peneliti menunggu responden mengisi kuesioner tersebut untuk kemudian dianalisis dan diolah menggunakan bantuan program SPSS 2004 Windows. Analisa data. Setelah data dikumpulkan dan diolah, maka data tersebut tinggal dianalisa. Pengolahan data tersebut terdiri dari langkah-langkah. Pertama adalah editing,
di mana data tersebut atau kuesioner tersebut akan diteliti kembali kelengkapannya, dan apabila terdapat data yang belum terisi atau kosong, maka peneliti minta responden untuk melengkapi data yang masih kosong. Coding, yaitu setelah data terkumpul dilakukan coding. Entry, yaitu kegiatan memesan data yang dapat master table atau database komputer kemudian diolah. Cleaning, mengecek kembali. Dan yang kelima, melakukan teknik analisis menggunakan ilmu statistik terapan yang disesuaikan dengan tujuan yang akan dianalisis. Analisa data. Setelah data yang terkumpul diteliti, dianalisa secara komputerisasi dengan program SPSS, data tersebut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan dideskripsikan dalam bentuk narasi. Uji yang dilakukan adalah uji chi-square pada analisis bivariat, digunakan untuk menggambarkan pengaruh variabel. Analisis bivariat. Analisis bivariat ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat, di mana ujinya menggunakan uji chi-square karena jenis datanya bukan data nominal dan ordinal. Pada interpretasi hasil dengan menggunakan alfa sebesar 5%, H0 ditolak jika P lebih P kurang dari 0,05, di mana artinya ada hubungan bermakna antara variabel terikat dengan variabel bebas. Etika penelitian. Penelitian ini berdasarkan pertimbangan etika, yaitu pertama, menghormati harkat dan martabat manusia, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian, keadilan dan keterbukaan, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan, dan terakhir adalah etika clearance, di mana etika clearance akan dilakukan sebelum penelitian SIM EPK Universitas Harapan Bangsa. Ini adalah daftar pustaka sumber-sumber yang telah dibuat dalam penelitian ini, dan lampirannya adalah tentang persetujuan menjadi responden. Dan terakhir adalah kuesioner pengaruh teman sebaya terhadap kehamilan tidak diinginkan di Puskesmas Karangluas. Ini kuesionernya berisi 20 pertanyaan dengan mengisikan hanya memberi jawaban ya atau tidak, atau setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan ini. Demikianlah yang bisa saya tampilkan dalam penelitian ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.